Yo, balik lagi sama gue Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi ya seputaran Bitcoin. Kemarin juga sudah saya sampaikan untuk update Bitcoin dan juga update Luna ya. Jadi yang belum nonton maybe bisa mampir ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja ke inti videonya. Langsung kita bahas di awal seperti biasa USDT dominance dulu secara time frame 4 jamnya. Kemarin juga sudah saya sampaikan di video Bitcoin yang kemarin ya. Memang ini secara time frame 4 jam kita bisa perhatikan terlebih dahulu itu adalah di box warna merah ini. Ini di sekitaran area 6,5 sampai 6,59%. Yang dimana itu menjadi area resisten yang cukup kuat untuk USDT dominance dan cukup penting ya. Dan kita mendapati dia rejection and then sampai breakdown di bawah EMA 34 dan 55 time frame 4 jamnya. So sekarang dia sedang testing ya. Walaupun dia sudah terbreakdown ya, dia sedang testing di area lowest pointnya sebelumnya di sini ya. Ketika dia breakdown mantul nih, ini breakdown mantul gitu ya. Nah, apakah kali ini dia breakdown and then mantul lagi sampai mampu break EMA 34 dan 55 seperti pergerakan sebelumnya? Kita bisa lihat nih, ini drop mantul, ini drop mantul ya, ini drop apakah mantul ya? Kalau misalkan mantul, so kita akan melihat untuk si Bitcoinnya akan tertekan ya. Makanya kalau misalkan kita lihat di sini dia udah ndelosor atau reject, kita lihat kan sekarang Bitcoinnya itu lumayan naik lah ya, atau lumayan rebound sedikit lah ya. So ini dulu yang kita perhatikan untuk area sekarang ini di sekitaran 5,87 sampai 5,95%. Kalau misalkan dia terbreakdown dari situ, next area ke area atau zona di antara garis titik-titik merah ini. Yang sebelumnya zona ini menjadi zona resisten sebelumnya ya. Resisten dan support ini di kisaran 5,23 sampai 5,57% ya. Jadi di bagian atas ini saya geser untuk di area waktu dia pullback terakhirnya dia sebelum melanjutkan penguatannya nih. Tuh ya. Jadi saya geser sedikit untuk garis range putus-putus atas ini ya, teman-teman. Jadi ini bisa diperhatikan kalau misalkan dia terbreakdown sampai masuk zona ini ya. So yang akan kita lihat untuk si Bitcoinnya masih akan bisa melanjutkan penguatannya kembali. Ya, so langsung kita bahas untuk Bitcoin dominance dulu ya. Ini time frame 4 jamnya. Kemarin juga sudah saya sampaikan adanya divergence terhadap price action dengan RSI-nya time frame 4 jam. Ya, dia kena walaupun sempat lewatin ya nih, walaupun sempat dia seperti breakout ya dari high point-nya. Kemudian di sini dia adanya rejection, jadi seperti false break ya. Tahun di sini seperti false break. And then soon yang akan kita lihat ataupun yang kemarin juga saya sampaikan, memang ada kecenderungan untuk si Bitcoin dominance ini setidaknya dia koreksi terlebih dahulu ke zona warna merah ini. Di situ plus adanya confluence of support EMA 55, 34 dan juga pergerakan Bitcoin sebelumnya. Jadi ini di range kisaran 44,2 sampai 44,8%. Bisa diperhatikan terlebih dahulu di area sini. Kalau misalkan di area sini dia adanya pemantulan, rebound lagi, wah untuk altcoinnya makin glosor atau makin tertahan kembali. Tapi kalau misalkan dari area sini ketika dia testing nih, dia testing kemudian dia nggak adanya rebound yang lumayan signifikan, and then dia lanjut glosor ke box warna merah bawah ini di kisaran 42,88 sampai 43,14%. So yang akan kita lihat untuk altcoinnya itu ya lumayan rebound gitu ya. Mungkin ada ya beberapa yang terbang, bisa juga kalau misalkan dia sampai drop ke kisaran bawah sini ya. Jadi tinggal kita perhatikan dulu untuk jangka pendeknya di zona terdekat ini dulu teman-teman ya, untuk si Bitcoin dominance time frame 4 jamnya. Jadi ini secara time frame hourly ya. Next ini adalah Bitcoin time frame daily yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Bisa aja seperti pergerakan sebelumnya nih ya, kemarin juga sudah saya sampaikan di video Bitcoin yang kemarin. Jadi ini memang cenderung masih bermain di dalam channelnya nih. Setelah dia breakdown ya, kemudian dia terlihat seperti sideways bermain di range, tapi channelnya makin turun. Memang ada kemungkinan untuk dia bisa going up atau bahkan kita bisa bilang ya false breakout dan lain sebagainya gitu ya dari channelnya ini. Plus dia juga akan testing terhadap EMA 3455 daily time frame, plus juga RSI-nya akan testing setidaknya ke level 50 nih secara daily time frame. So kalau misalkan sudah mencapai ke kisaran situ harus benar-benar berhati-hati, bisa aja dia dibanting seperti pergerakan Bitcoin sebelumnya nih tuh ya. Ketika dia ngetes di sini kan udah sideways cenderung turun, akhirnya dia breakout ya. Kemudian dia retest di sini langsung kena rejection kuat, langsung endlosor dibanting lagi, plus juga di sini dia testing di RSI 50-nya nih. Ya jadi ini adanya confluence of resistance yang perlu sekali diperhatikan. Ya jadi bisa dibilang juga ya benar-benar breakout dari channel ini ya bisa juga gitu ya. Nggak hitungannya sih kalau kayak gini nggak false break sih teman-teman ya. Dia benar-benar udah breakout nih ya. Dia udah benar-benar udah breakout, karena kalau misalkan false break kan
dia breakout sebentar ya, dia seperti breakout gini, nggak lama langsung dibanting turun lagi gitu, masuk lagi gitu kan. Tapi ini enggak ya, dia memang udah benar-benar breakout, tapi ketika dia testing di EMA 34 ini garis warna biru dan hampir menyentuh EMA 55 garis warna merah, langsung di sini adanya rejection kuat ya. Jadi hal seperti ini yang perlu sekali diantisipasi. So kalau misalkan secara daily-nya kita bisa perhatikan juga di sini adanya confluence of resistance juga, plus juga Fibonacci beberapa golden ratio seperti retracement 0,3, 0,5 dan 0,6 yang kemarin beberapa video lalu juga sudah saya sampaikan, dan CZ waktu itu juga sudah sampaikan kan, dia nge-tweet itu dead cat bounce. Jadi bisa aja ketika memang dia drop seperti ini ya, kemudian adanya pemantulan ngehit ke beberapa golden ratio ya, kemudian dia adanya rejection untuk melanjutkan penurunannya lebih dalam lagi. So kalau misalkan ini yang terjadi ya, perlu benar-benar kita prepare teman-teman, bukannya FOMO, wah nih Bitcoin ke 33.000, ke 34.000, ke 35.000, wah nih kayaknya udah siap rebound. Belum teman-teman, menurut saya belum gitu ya. Karena memang kita lihat juga untuk secara fundamental kemarin spesial dari si Jerome Powell yang lebih hawkish dan lain sebagainya, persiapan buat bulan depan gitu kan, bisa aja market dibanting lebih parah lagi. Nah, di situ kita bisa mengambil kesempatan. Ya, jadi memang ketika di market ini going up bukannya malah FOMO, tapi harus benar-benar berhati-hati. Mungkin maybe dari teman-teman ada yang udah siap-siap cicil bear dan lain sebagainya, udah punya trading plan ya, lakukan trading plan kalian masing-masing. Jadi kalau misalkan skenario ini yang terjadi, sangat possible untuk Bitcoin bisa mendekati area $20.000 gitu ya. Jadi bisa perhatikan dulu untuk skenario terburuk untuk si Bitcoin secara daily time frame. Plus ini ada time frame 4 jamnya. Jadi dia kemarin ini mampu ya bertahan di loss point sebelumnya di sini, garis warna hijau ini ya, di kisaran 28.600-an dolar. And then akhirnya dia mengalami pemantulan dan juga sudah mampu break terhadap zona warna merah ini yang sebelumnya menjadi support dan resisten dari pergerakan si Bitcoin time frame 4 jamnya. Ini di kisaran 29.600-an ya. Kita sekitar area situ, plus dia juga sudah mampu break terhadap EMA 34 time frame 4 jamnya. Garis warna biru. Dan ketika dia testing di box warna merah ini plus juga ada EMA 55 garis warna merah ini, dia kena reject. Ya, kita bisa lihat di sini kena reject teman-teman. Di box warna merah ini di kisaran 30.700-an sampai 31.000-an dolar gitu ya. Dia kena reject and then sekarang posisinya sedang testing terhadap EMA 34 atau garis warna biru ini. Jadi kalau misalkan si Bitcoin ini ketika dia sudah mantul, kemudian membuat range di sini sideways aja, itu adanya possible untuk dia ngetes kembali ke strong resistance terdekatnya dia. Nah kalau misalkan dia mampu benar-benar break ya, close di atas ini, tapi next candle-nya bukan langsung dibanting kayak gini ya teman-teman, itu adanya probabilitas untuk dia bisa ngetes lagi ke next target resistance yang kita bisa lihat di sini kisaran 31.900-an sampai kisaran 32.600 dolar. Ya jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu beberapa area resistance terdekat untuk si Bitcoin ya, bisa diperhatikan dan diwaspadai. Nah kemudian kalau next target lagi di kisaran berapa bro? Di kisaran 34 ribuan, kemudian di sekitar 37.000 dolar ya. Jadi bisa diperhatikan dulu untuk jangka pendeknya di si Bitcoin secara time frame 4 jam. Dan ini mungkin ada sedikit tambahan ya teman-teman, kalau misalkan yang suka pattern gitu ya, ini bisa dimanfaatkan juga. Saya ambil aja ini di bagian atasnya terbentuk seperti trendline resistance ya, ini garis warna kuning ini. Tuh ya. Sebelumnya kita bisa lihat nih kena rejection beberapa kali. Kemudian di sini kena reject juga ya. Kemudian ini terakhir kali juga kena reject ya. Ini udah beberapa kali kena rejection. And then di bagian bawahnya saya tarik aja ya dari kisaran body to body aja nih. Kurang lebihnya seperti inilah. Jadi kurang lebih seperti triangle pattern ya. Nah ini tinggal kita lihat aja, kan semakin lama itu semakin mengkerucut dan dia harus make decision apakah breakout ke atas ataupun breakout ke bawah. Tapi kalau misalkan kita lihat ya dari pergerakan sebelumnya, ini bisa aja seperti bearish pennant ya. Jadi kalau misalkan bearish pennant itu seperti apa bro? Bearish pennant itu seperti ini ya, dia breakdown terus membentuk seperti triangle pattern ya, untuk melanjutkan penurunannya kembali. Jadi ini adalah umumnya seperti ini umumnya kalau misalkan kita melihat dari segi pattern si bearish pennantnya ya. Cuman bisa aja seperti yang tadi saya sampaikan, bisa saja dia dibuat dulu seperti false break ya teman-teman. Bisa aja dia dibikin seperti false break dulu, nggak lama tekanan seller masuk lagi and then baru boom gitu ya, turun sampai ngejar ke lowest point sebelumnya dulu di kisaran 26.000-an dolar. Kemudian next lagi kan kisaran 20.000 sampai 23.000 dolar. Jadi hal seperti ini yang perlu sekali diwaspadai ya teman-teman. Bisa aja dipancing dulu nih, oh ini breakout,
ketika dia ngetes ke beberapa area resisten langsung dibanting turun gitu. Karena memang nggak bisa dipungkiri ya, kebijakan The Fed itu akan sangat berpengaruh ke market. Nah, khususnya bulan depan. Jadi kita aja udah mulai terasa nih ya dari kemarin semenjak spesial Jerome Powell nih, market udah mulai merah-merah merona sedikit, terus ini hari ini dikasih hijau sedikit gitu ya. Jadi tetap berhati-hati kalau misalkan adanya skenario seperti ini secara hourly time frame untuk dia bisa melanjutkan penurunannya, tapi dibikin seperti breakout dulu nih. Bener-bener breakout dulu seolah-olah wah ini kayak market it's okay dan lain sebagainya. Waktu orang-orang nggak aware gitu kan, bakalan lebih berpikir bullish, baru waktu itu langsung ditekan atau dibuang barang lagi, didam lagi ya, endlosor lagi teman-teman ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sekalian, lebih berhati-hati lagi ya. Tetap pada trading plan kalian masing-masing dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.